Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salfa Zahiyah Ardianasri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang bersama mamah saya mengenai peluang dan tantangan orang tua dalam mendidik anak di era digital. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Mama memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjabarkan aktivitas kegiatannya sehari-hari sebagai apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tri Budiarti. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai guru TK. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Aktivitas sehari-hari ngapain saja? Aktivitas sehari-hari saya sebagai guru di sebuah TK swasta, guru TPQ, dan juga saya sebagai seorang ibu dari dua anak saya, yang satu sudah kuliah, yang satu SMP, dan saya juga seorang istri yang juga membantu mendidik anak-anak di rumah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaannya ya. Yang pertama, menurut Mama, apakah yang dimaksud dengan era digital? Oke, terima kasih. Era digital itu adalah era di mana kita dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan teknologi seperti menggunakan penggunaan HP, media sosial, dan sebagainya. Lanjut. Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap kehidupan keluarga saat ini? Pengaruhnya banyak sekali, dan pengaruh itu ada positif dan negatif tentunya. Ya. Positifnya kita bisa berkomunikasi ketika kita tidak sedang bersama, tetapi komunikasi di sini tidak bisa menggantikan ketika kita berkomunikasi secara langsung, tapi sangat membantu ketika kita berjauhan, apalagi kita sibuk dengan dunianya masing-masing. Seperti kalau misalnya pagi ada yang di sekolah, ada yang kuliah. Nah, kita juga ketika ada sesuatu yang harus disampaikan ketika anak-anak tidak sedang bersama orang tua, itu bisa menggunakan media digital seperti HP, seperti itu. Cuma dalam hal ini juga ada kekurangannya. Kalau kita terlalu banyak menggunakan HP, jadi seolah-olah kita ketika mengobrol, kita berbincang dengan anak, sama-sama tidak fokus. Disitulah ikatan emosional itu, ikatan kekeluargaan kurang. Seperti itu kira-kira. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat teknologi buat anak-anak? Manfaatnya banyak, seperti untuk mengerjakan tugas, mempermudah. Ya, betul itu. Mempermudah, misalnya kok di rumah bisa dikirim secara online, seperti itu, nggak harus ke kampus, seperti itu. Dan juga kita bisa mengadopsi suatu teknologi, misalnya melalui tayangan-tayangan yang ada di media sosial, seperti itu, yang tentunya kita harus punya filter, terutama dalam keluarga harus punya filter, mana yang bisa diadopsi, mana yang harus kita tidak menggunakannya, seperti itu. Nah, kalau manfaat teknologi buat orang tua dalam mendidik anak itu apa aja? Baik, manfaat teknologi dalam mendidik anak, kita bisa belajar melalui, misalnya kita ketika melihat ada tayangan tentang parenting, di situ ketika itu baik dan sesuai dengan kondisi bisa dimanfaatkan. Dari situ kita bisa banyak belajar dari bisa dari konten-konten, dari bacaan-bacaan yang bisa diakses melalui HP, seperti itu. Cuma
kita sebagai orang tua juga harus pandai-pandai memfilternya, apa yang bisa dimanfaatkan dalam keluarga dan apa yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti itu. Oke, lanjut. Menurut Mama nih, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh orang tua saat anak sering menggunakan HP? Tantangan terbesarnya yaitu kadang lupa waktu, tapi kita di sini tetap punya rambu-rambu yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya jam menggunakan HP jam berapa sampai jam berapa, kecuali ada tugas, mengerjakan tugas seperti itu. Dan kita walaupun anak sudah besar, walaupun sudah kuliah, kita tetap bisa memberikan teguran seperti itu dan membuat kesepakatan. Berarti cara mengatur waktunya itu dengan membuat kesepakatan juga itu ya? Ya, dengan membuat kesepakatan, membuat aturan seperti itu. Nah, terus nih, apa dampaknya kalau anak itu menggunakan HP terlalu lama? Dampaknya biasanya pekerjaan itu tidak selesai-selesai, seperti itu, mengulur-ngulur waktu. Apalagi kadang terlalu asik sampai lupa kewajibannya seperti beribadah, lupa untuk tilawah, lupa untuk sholat, bukan lupa tapi mengulur waktu, tidak tepat waktu, seperti itu. Nah, terus nih, apa yang biasanya Mama lakuin biar anak itu tetap bijak dalam menggunakan teknologi? Salah satunya kita membuat kesepakatan, bolehnya jam berapa sampai jam berapa, dan apabila ketika kita langsung melihat anak ini kok terlalu lama, kita menegurnya, tapi menegurnya dengan bijak juga, karena menegur tanpa bijak itu akan berdampak yang kurang baik juga. Nah, terus gimana caranya nih biar teknologi itu bisa bermanfaat? Biar bermanfaat, kita harus tahu untuk apa dulu teknologi ini. Bukan cuma sekedar kita main game, tapi juga bisa mengadopsi teknologi atau sesuatu yang bisa menginspirasi kita. Nah, ini nih, apa pesan untuk para orang tua di era digital? Untuk para orang tua di masa digital ini, kita juga tidak bisa membatasi 100%, tapi kita punya aturan yang dimana aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama anak. Jadi bukan hanya untuk kepentingan, karena kita tidak tahu kepentingan anak. Misalnya anak jam segini harus melakukan tugas, jadi kita tahu kok kelamaan, misalnya menegur, apa yang kalian lakukan? Oh, lagi mengerjakan tugas. Ya, itu bisa tidak apa-apa dilanjutkan seperti itu. Tapi kalau sudah di luar batas, misalnya ngegame, kita bisa mengingatkannya. Kalau menurut saya, ketika anak itu sudah dewasa, itu tidak akan keberatan ketika ditegur oleh orang tua. Seperti itu, Mbak. Nah, terus kalau pesannya buat anak-anak atau mahasiswa tuh tentang penggunaan teknologi gimana? Pesannya harus tahu waktu. Terutama kita itu juga punya kewajiban yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kewajiban itu terbengkalai karena kelamaan menggunakan teknologi. Masya Allah. Baik, segitu aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga buat Mama yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pandangan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi wawasan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're